Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Terdapat banyak persoalan di bidang pendidikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banggai. Salah satunya dari persoalan tersebut adalah krisisnya infrastruktur pendidikan, seperti yang terlihat di Sekolah 1 Atap Ondo Ondolu, Dusun Batui 5, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Halo teman-teman, dari video sebelumnya kita sudah melihat kan betapa dunia pendidikan kini kian terancam. Mulai dari kurangnya infrastruktur sekolah, kurangnya fasilitas digital, hingga dampaknya terhadap kualitas pendidikan secara keseluruhan. Ini bukan hanya masalah fisik, tapi juga ancaman bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, kita butuh inovasi dan penyesuaian strategi untuk menghadapinya. Mari kita bahas peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas penduduk. Kalian pasti bertanya, kenapa sih dikatakan peran pendidikan? Jadi jawabannya itu ini, karena penduduk yang berkualitas, cerdas, terampil, dan sehat adalah kunci kemajuan suatu negara. Di materi ini kita akan jelajahi konsep lokasi, jarak dan pola persebaran penduduk, faktor pertumbuhan penduduk, teori kependudukan Thomas Robert Malthus, serta struktur umur dan piramida penduduk. Semua ini terkait erat dengan pendidikan sebagai alat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Mari kita simak. Saya akan menjelaskan konsep dasar kependudukan dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini. Jika kalian perhatikan dengan baik peta ini, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas, namun persebaran manusianya sangat tidak merata. Mari kita bedah bagaimana hal ini memengaruhi masa depan pendidikan kita. Pertama, mari kita lihat sisi kiri gambar. Saat ini 56% populasi Indonesia menumpuk di Pulau Jawa. Di wilayah Jabodetabek saja densitasnya mencapai 15.000 jiwa per kilometer persegi. Dalam legenda, kita bisa melihat 3 pola utama. Yang pertama, ada pola agregat warna merah. Ini adalah wilayah yang sangat padat, dominan di Jawa dan sebagian Sumatera. Yang kedua, pola merata uniform warna biru. Sebarannya cukup teratur namun tidak sepadat Jawa. Yang ketiga, pola acak dan kepadatan rendah warna kuning dan hijau. Ini mencakup wilayah luas di Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selanjutnya kita beralih ke akses pendidikan dan solusi sumber daya manusia. Di gambar ini terlihat jelas ketimpangan populasi menciptakan dua realitas pendidikan yang berbeda. Di kota unggul, wilayah padat, sekolah unggul biasanya berjarak sangat dekat. Rata-rata hanya 1 kilometer. Hasilnya, ya partisipasi belajar sangat tinggi karena fasilitas mudah dijangkau. Sedangkan kondisi daerah terpencil, ya sebaliknya, di daerah dengan kepadatan rendah, jarak tempuh bisa mencapai 50 km. Jarak ini menjadi hambatan akses utama yang membuat partisipasi pendidikan menurun. Kalian pasti penasaran kan bagaimana solusinya agar kualitas sumber daya manusia kita merata? Jadi begini, kita tidak bisa hanya mengandalkan cara konvensional. Kita butuh inovasi untuk penduduk, seperti memanfaatkan teknologi internet satelit agar anak-anak di pelosok Papua atau Kalimantan bisa mendapatkan materi yang sama dengan anak-anak di Jakarta. Yang kedua itu menggunakan bus sekolah atau fasilitas mobil untuk menjangkau daerah yang sulit diakses. Tujuannya ya hanya satu, pemerataan kualitas sumber daya manusia. Dengan inovasi ini, lokasi geografis tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak bangsa untuk berkembang. Yang kedua ada faktor pertumbuhan penduduk. Di sini ada foto yang menggambarkan dinamika pertumbuhan penduduk Indonesia. Saat ini, jumlah populasi kita telah mencapai 278 juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar
1,1% per tahun. Angka ini sebenarnya menunjukkan tren penurunan yang positif, yang merupakan hasil nyata dari program keluarga berencana. Ada 3 faktor kunci yang mempengaruhi dinamika. Yang pertama, natalitas, angka kelahiran. Angka kelahiran masih tergolong tinggi di wilayah pedesaan, dengan rata-rata 4 anak per keluarga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Yang kedua ada mortalitas, angka kematian. Kabar baiknya, angka kematian kita menurun drastis. Dari 12 per 1000 penduduk di tahun 2000 menjadi hanya 7 per 1000 di tahun 2023. Penurunan ini berkat akses vaksinasi dan sanitasi yang lebih baik. Yang ketiga ada migrasi perpindahan. Urbanisasi menuju Jakarta terus meningkat, yang berdampak pada lonjakan kepadatan penduduk di ibu kota hingga 20%. Untuk mengendalikan pertumbuhan ini, kuncinya ada pada pendidikan. Pendidikan berperan menggeser usia pernikahan rata-rata dari 20 tahun menjadi 25 tahun. Dengan usia lebih matang, angka kelahiran yang berlebihan dapat ditekan. Pemerintah juga mengintervensi melalui program generasi berencana di sekolah-sekolah untuk mengedukasi siswa mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Tujuannya adalah menciptakan penduduk yang berkualitas. Jumlahnya mungkin jauh lebih sedikit, namun jauh lebih terdidik. Jika pertumbuhan terkendali, kita akan melihat kota yang bersih, efisien, dengan layanan publik dan sekolah yang modern. Sekarang kita akan masuk ke aspek teoritisnya. Di sini, kita melihat sosok Thomas Robert Malthus, seorang pemikir ekonomis klasik yang pada tahun 1798 menulis karya monumental An Essay on the Principle of Population. Sekarang kita ke bagian relevansi. Populasi saat ini mencapai 278 juta jiwa. Namun, lahan sawah yang tersedia hanya 7 juta hektar. Ketimpangan ini menciptakan risiko nyata. Jika pangan tidak mencukupi, akan terjadi malnutrisi yang langsung menurunkan kualitas penduduk, yang menghambat kemampuan belajar generasi muda kita. Kalian pasti ingin tahu kan, bagaimana cara kita menghindari perangkap Malthus? Jawabannya, bukan sekedar membatasi jumlah orang, tapi meningkatkan kualitas melalui pendidikan. Pendidikan terbukti menjadi alat pengendalian fertilitas yang paling efektif. Kita bisa lihat datanya pada tahun 1970. Tingkat fertilitas kita mencapai 5,6, namun di tahun 2023 turun drastis menjadi 2,3. Contoh sukses lain adalah India, di mana pendidikan massal berhasil menurunkan natalitas hingga 40%. Di era digital, inovasi pendidikan memungkinkan kita menciptakan pangan baru, melalui teknologi dan melahirkan tenaga kerja terampil yang mampu mendobrak keterbatasan lahan. Kalian telah melihat kan gambar di slide sebelumnya? Jadi, mari kita mulai dengan sebuah teori dari tahun 1798 oleh Thomas Robert Malthus. Ia memperingati sebuah ancaman serius, bahwa populasi manusia tumbuh secara eksponensial, sementara ketersediaan pangan hanya tumbuh secara linear. Jika tidak dikendalikan, kita akan menghadapi krisis kelaparan. Namun, apakah teori ini masih relevan dan bagaimana Indonesia meresponnya? Sekarang kita masuk di kondisi demografi Indonesia dan global. Mari kita lihat data Indonesia tahun 2024. Saat ini, struktur penduduk kita berbentuk piramida menuju transisi. 25% adalah usia muda, 0-14 tahun, 68% adalah usia produktif, 15-64 tahun, ini adalah bonus demografi kita yang puncaknya ada di tahun 2030-2040. 7% adalah lansia atau lanjut usia. Sebagai perbandingan global, kita berada di antara tipe ekspansif seperti negara-negara Afrika yang natalisnya tinggi, dan tipe stansioner seperti Eropa. Kita belum seperti Jepang yang mengalami tipe kontraktif atau penuaan penduduk. Keuntungan kita adalah jumlah usia produktif yang masif. Namun ini adalah pandang bermata dua, menjadi aset jika terdidik atau menjadi beban jika menganggur.
Namun, kita punya tantangan besar. Data BPS 2023 menunjukkan masih ada 20% anak putus sekolah. Ini adalah hambatan utama bagi bonus demografi. Tetapi, ada solusi yang sedang dijalankan pemerintah, adalah melalui Kartu Indonesia Pintar dan penguatan pendidikan vokasi. Tujuannya sangat jelas, mengubah piramida penduduk yang tadinya beban menjadi aset. Bayangkan jika 100 juta pemuda, kita bukan hanya sekedar angka, tapi tenaga kerja ahli yang mendorong industri. Kita tidak lagi bicara soal bertahan hidup dari kelaparan, tapi soal memimpin inovasi global. Memahami teori klasik Malthus menyadarkan kita bahwa populasi harus dikelola dengan cerdas. Melalui pendidikan berkualitas, kita tidak hanya mengendalikan jumlah penduduk, tapi memastikan setiap individu menjadi penggerak ekonomi berkelanjutan. Mari kita memaksimalkan bonus demografi ini untuk Indonesia Emas.